Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Samsul Arifin yang sudah sempat mampir ke Wisma juga ke Granada. Saya berharap nanti akan kembali dengan tim atau rombongan yang lebih besar, mempersiapkan kunjungan yang lebih matang, sehingga bukan saja semua tempat-tempat penting peninggalan Islam bisa dikunjungi, tapi lebih dari itu ada follow up, karena banyak sekali peluang yang menarik agar Muhammadiyah bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan dakwah Islam di Spanyol khususnya dan kawasan Eropa pada umumnya saat ini dan ke depan. Dr. Nurul Humaidi yang saya hormati, saya ingat kembali wajahnya yang dulu masih muda, sekarang kita sudah tidak muda lagi. Semoga semangat untuk mengabdi melalui Muhammadiyah pada bangsa dan negara tidak pernah surut, tapi terus berkembang. Para pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang saya hormati, saya banggakan, para dosen, para mahasiswa yang mengikuti, dan juga para aktivis Muhammadiyah dimanapun berada yang mengikuti webinar ini. Saya akan memulai dengan mengutip surah Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Dalam surat ini Allah menjelaskan, Allah menegaskan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Saya membaca banyak tafsir yang kalau disederhanakan kira-kira bisa dikatakan Allah akan mengangkat derajat kita apabila memiliki dua syarat. Yang pertama beriman, dan yang kedua berilmu pengetahuan. Menarik sekali Allah menggunakan di dalam bahasa Arab kata penghubung wa, yang artinya di dalam bahasa Indonesia dan. Kalau di dalam bahasa matematik ini namanya interseksi. Jadi interseksi itu mengharuskan dua syarat agar tujuan bisa terpenuhi. Artinya kalau beriman saja tanpa ilmu pengetahuan, Allah tidak akan mengangkat derajat kita. Atau dibalik, berilmu pengetahuan saja tapi tidak beriman, Allah juga tidak mengangkat derajat kita. Nah, karena itu syarat ini, dua syarat ini harus terpenuhi. Tentu pengertian derajat adalah pengertian sebagaimana Al-Quran menentukannya. Nah, sengaja saya mengawali kalimat ini untuk mengingatkan kita yang berkhidmat, yang mendedikasikan diri pada lembaga pendidikan, ya, bahwa kita punya peluang besar
ya, untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Karena kita bergelut dengan ilmu pengetahuan, dan insya Allah dengan bendera Muhammadiyah, iman pun akan kita terus pupuk dan kita terus tingkatkan. Nah, karena itu mari kita manfaatkan kesempatan yang ada ini, opportunity yang ada sesuai dengan posisi kita untuk memaksimalkan derajat itu, agar kita bisa mencapai setinggi-tingginya dengan terus-menerus meningkatkan ilmu pengetahuan dan terus-menerus mempertebal iman kita. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan untuk mengawalinya. Nah, sekarang saya masuk pada tema Islam Hadari, Islam di Andalusia. Istilah Hadari ini pernah digunakan oleh Perdana Menteri Malaysia yang bernama Abdullah Badawi. Nah, Perdana Menteri Malaysia yang sekarang, Anwar Ibrahim, menggunakan istilah Madani yang diambil dari Madinah, sebuah kota peradaban Islam yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah dan sampai sekarang menjadi model yang ideal bukan saja bagi dunia Islam, tetapi juga bagi dunia modern. Misalnya dalam pemerintahan, Rasulullah mengajak bermusyawarah kelompok-kelompok Yahudi, Nasrani, bahkan kelompok pagan, ya, untuk bagaimana mengelola negara ini. Nah, karena itu bagi Barat ini dilihat sebagai sebuah model demokrasi. Lebih dari itu, para pemikir Barat juga melihat negara konstitusi pertama di dunia adalah negara Madinah. Karena itu almarhum Nurholis Majid bangga sekali ketika merujuk model negara Madinah ini sebagai sebuah model negara modern yang walaupun hanya bertahan hanya dalam rentang waktu puluhan tahun, ya, ketika Khalifah Rasyidin memimpinnya, atau Khalifah yang keempat, karena setelah itu muncul Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah yang substansinya kembali ke kerajaan lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau disederhanakan, ya, baik istilah Hadari, Madani, ya, dalam bahasa kita itu kita sebut dengan peradaban, ya, atau bahasa Inggrisnya digunakan civilization, ya. Nah, Muhammadiyah sekarang menggunakan nomenklatur baru, memperkenalkan istilah baru yang substansinya sama, yaitu Islam berkemajuan, gitu. Jadi berkemajuan itu sama dengan Hadari, sama dengan Madani, sama dengan civilization, ya. Nah, bahkan saya sebagai orang teknik ingin lebih lugas lagi, ya, bahwa makna berkemajuan itu adalah Islam yang melek ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Karena sekarang banyak sekali faham-faham keagamaan atau mazhab, ya, yang lebih serius itu yang anti ilmu pengetahuan, anti sains, anti teknologi, sehingga kemudian dalam perjalanannya itu menemui hambatan-hambatan dalam operasional atau implementasinya. Nah, sekarang saya akan masuk, ya, apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman umat Islam di Andalusia. Nah, saya seringkali mengatakan bahwa mempelajari Islam di Andalusia itu ada pelajaran yang merujuk kepada sukses, tapi juga ada pelajaran yang merujuk pada kegagalannya. Nah, sementara ini kebanyakan ilmuwan Islam atau umat Islam sendiri lebih suka membaca merujuk sukses umat Islam di Andalusia
tapi mencoba melupakan atau tidak suka merujuk kepada kegagalannya. Nah, padahal dua-duanya memberikan pelajaran yang berharga. Merujuk kepada sukses, bagaimana mengcopy paste, menduplikasi, dan kemudian memodifikasi sesuai dengan ruang dan waktu saat ini, ya. Sementara belajar dari kegagalannya jangan sampai diulangi, gitu. Misalnya ya, kalau saya mulai dari mengambil pelajaran dari kegagalannya terlebih dahulu, ya. Jadi persoalan politik, persoalan kekuasaan dari dulu termasuk di Andalusia ini membuat umat Islam terpecah belah. Antara saudara berkelahi, antara anak dan ayah berkelahi. Bahkan tidak jarang ini terjadi di Andalusia. Ini yang saya ingin pesankan kepada teman-teman di UM bagi yang tertarik belajar sosiologi, belajar politik, belajar sejarah. Tolong ini digali, banyak sekali yang bisa diriset baik untuk program S2 maupun S3. Betapa percekcokan di antara saudara ini bukan saja membuat mereka lemah, ya, tapi satu di antaranya seringkali mengundang, ya, orang luar, ya, untuk mendukung dirinya, kemudian menghancurkan saudaranya. Dia lupa dengan cara itu separuh kekuatannya hilang. Dan lebih dari itu, ya, lawan ini berada di dalam. Ada pepatah Cina yang sangat menarik yang mengatakan bahwa seringkali kita untuk mengalahkan saudara kita sendiri, kita membawa anjing dari luar untuk menggigitnya. Dan kita lupa setelah anjing di dalam, kita tidak bisa lagi mengusir keluarnya. Nah, ini sampai sekarang terjadi di Timur Tengah, Karena apa? Kita tidak pernah mau, tidak berusaha untuk belajar pengalaman buruk di masa lalu. Bahkan dalam konteks Andalusia ini, saya serius sekali melakukan riset, ya. Baik mengkaji buku-buku yang berbahasa Arab, juga yang berbahasa Inggris. Sekarang saya berusaha untuk belajar bahasa Spanyol untuk menggali, ya, buku-buku yang berbahasa Spanyol. Karena ternyata ada, walaupun tidak banyak, buku-buku peninggalan zaman kejayaan Islam di Andalusia yang dulunya semuanya ditulis di dalam bahasa Arab, tapi kemudian, ya, setelah peristiwa Reconquista, ya, apalagi Inkuisisi itu, buku-buku yang dihancurkan, dibakar dan seterusnya, ada tokoh-tokoh penting di sini yang menyelamatkan buku-buku itu karena kecintaannya pada ilmu, dan kemudian ditranslate ke dalam bahasa Spanyol. Ini yang tidak kemudian banyak bisa ditemukan di Timur Tengah, ya, bahkan juga di negara Eropa lain. Nah, ini saya kira penting untuk saya ingatkan kepada kita semua, tapi ini juga opportunity untuk melakukan riset yang baik untuk program S2 dan S3. Yang lain saya ingin ingatkan juga, ya, bahwa setiap peristiwa itu selalu terjadi karena banyak faktor, tidak hanya satu variabel, tidak karena satu faktor. Nah, dari banyak faktor ini kalau dipilah, itu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, sementara ini kajian-kajian tentang Andalusia, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris, itu selalu menekankan faktor eksternalnya. Kurang berani atau kurang mau mengakui, ya, kesalahan-kesalahan yang merupakan bagian dari faktor internal.
Nah, sehingga kemudian kesalahan-kesalahan itu diulangi terus-menerus. Nah, karena itu saya dalam kajian-kajian saya lebih memfokuskan semangat introspeksi diri itu, ya, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi. Nah, seringkali kita menutupi, bahkan misalnya ya, kalau tidak ada faktor eksternal, terus kemudian mencari kambing hitam, ya. Bahkan tidak jarang Allah dikambing hitamkan. Kenapa saya mengatakan Allah dikambing hitamkan? Kalimat-kalimat ini kan sudah takdir, ini sudah nasib, ini sudah ketentuan yang di atas. Wah, itu kan artinya mengkambing hitamkan Allah. Karena tidak mau introspeksi diri, kekurangan diri, kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri sehingga mengakibatkan kecelakaan. Kalau itu terjadi pada diri sendiri tidak masalah. Tapi kalau kecelakaan itu harus menimpa umat, bangsa, dan negara, waduh, ini fatal sekali. Tidak sedikit para pemimpin Islam di Indonesia sekarang melakukan kecerobohan yang luar biasa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, ini harus hati-hati, ya. Jangan mudah mengatakan ini takdir. Ya, saya sebelum jadi dubes itu banyak sekali menulis artikel dan sudah dibukukan dan sekarang dijual di Google Bookstore, ya. Saya melakukan kajian khusus antara ikhtiar dan takdir. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang serius, ini juga lahan riset yang luar biasa, ya, karena banyak kesalahpahaman, ya. Bahkan di Muhammadiyah yang semangat ijtihad, ya, itu digalakkan, ada juga di lapisan-lapisan tertentu yang belum paham, ya, antara ikhtiar dan takdir. Nah, ini saya kira tugas UM Malang dan UM pada umumnya itu untuk melakukan kajian-kajian yang serius di mana batas ikhtiar dan takdir ini, sehingga kemudian kita tidak mudah mengkambing hitamkan Allah. Nah, sekarang saya masuk kepada bagian, ya, pelajaran Andalusia yang positif, ya. Jadi cerita tentang Andalusia atau kejayaan Bani Umayyah di Andalusia ini kan berawal dari Baghdad. Ketika Bani Abbasiyah berkuasa. Nah, Harun al-Rasyid adalah seorang khalifah atau seorang raja, ya, atau seorang amir dari Bani Abbasiyah di Baghdad yang paling cemerlang, itu dicatat sejarah. Nah, salah satu ciri, kebiasaan, kesukaan Harun al-Rasyid ini adalah membaca buku dan mengoleksi buku dari berbagai negara. Nah, sehingga wawasannya luas sekali, kearifannya dalam memimpin luar biasa, tapi juga kecerdasannya, ya, baik di dalam memerintah maupun di medan perang, itu diakui. Sehingga praktis selama beliau berkuasa tidak pernah kalah. Dan kemakmuran mencapai puncaknya, ya. Nah, kemudian Harun al-Rasyid ini dilanjutkan oleh anaknya yang namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini melanjutkan tradisi kecintaan ayahnya terhadap ilmu dan buku. Kemudian dia membentuk apa yang disebut dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini banyak buku yang menjelaskan seolah-olah itu hanya sebagai lembaga penterjemahan. Tapi dari kajian saya yang serius, bukan hanya lembaga penterjemahan, tetapi Baitul Hikmah itu kalau sekarang istilahnya pusat riset, bahkan kemudian menjadi pusat pendidikan. Jadi semacam universitas merangkap pusat riset, kira-kira seperti itu. Nah, apa prestasinya?
Ilmu pengetahuan yang semula berjalan sendiri-sendiri ya di Yunani, berkembang di Eropa saja. Kemudian ilmu pengetahuan Cina berkembang di sekitar daratan Cina saja. Ilmu pengetahuan Parsi, ilmu pengetahuan India ya. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh lembaga hikmah ini dengan meng-hire ya, para mutarjim, para penerjemah dari seluruh dunia. Ini kehebatan Al-Ma'mun. Nah, semuanya ketika sudah menjadi dalam bahasa Arab, orang-orang Arab mempelajarinya, kemudian ilmu ini diintegrasikan. Disitulah cerita tentang bagaimana angka Arab itu muncul dari 1 sampai 9. Sebelumnya kan angka Romawi yang dipakai, tidak praktis, rumit. Nah, kemudian muncullah itu. Nah, begitu juga angka 0, titik. Itu kan sejatinya berasal dari India. Sebelum Islam, matematika sebetulnya sudah berkembang di India. Nah, prestasi umat Islam adalah mengintegrasikan semua ini sehingga kemudian melahirkan ilmu-ilmu baru. Seperti ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astronomi, kedokteran modern, dan seterusnya yang kita bisa baca di banyak buku. Nah, karena semuanya ini ditulis di dalam bahasa Arab ya, dan sementara di Andalusia ini sudah berkuasa keturunan Bani Umayyah ya. Dan itu cerita tentang Abdurrahman Ad-Dakhil itu nanti saya kira teman-teman di UM bisa menceritakannya bagaimana kisahnya. Tapi intinya Bani Umayyah kemudian muncul di Andalusia karena kesamaan bahasa. Buku-buku yang dibuat di Baghdad kemudian dikirim ke Andalusia. Nah, secara geografis karena Andalusia ini di Eropa, orang-orang dari Prancis ya yang merupakan tetangga, kemudian dari Italia itu belajar ke sini. Belakangan orang-orang Inggris, Jerman dan lain sebagainya itu juga belajar di sini. Nah, karena itu kenapa Renaissance itu berawal dari Italia, kemudian Prancis. Belakangan baru berkembang ke Inggris ya. Karena orang-orang ini belajar dari umat Islam. Tadi Pak Nurul Humaidi menyampaikan bagus sekali bahwa kalau merujuk kepada Tariq bin Ziyad ketika sampai di sini itu tahun 711 Masehi. Dan kalau merujuk pada Bu Abdil yang meninggalkan Granada dengan istananya yang sangat terkenal Alhambra itu 1492, maka hampir 800 tahun, hampir 8 abad umat Islam berkuasa di sini. Nah, dalam rentang masa itu orang-orang Eropa belajar di sini. Nah, maka itu kalau kita baca bagaimana proses Renaissance itu dimulai dari sekitar abad 15 ketika umat Islam sudah terusir dari sini. Dan jangan lupa bukan hanya umat Islam tapi juga Yahudi. Nah, sejak itu kemudian berkembang Italia, Prancis ya, ilmu-ilmu yang diwariskan umat Islam itu dan diteruskan ya sampai ke Inggris, Jerman. Saya berani mengatakan gerakan Protestan itu ada hubungannya dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh umat Islam. Ibnu Khaldun terkenal sekali bukunya Mukaddimah itu. Kemudian Ibnu Rus dan seterusnya. Ya, dalam kajian yang lain nanti kita bisa bahas ya. Sekularisme, liberalisme, itu kan semuanya berasal dari tokoh-tokoh ini. Tapi karena kebablasan, kehilangan ruhnya,
ya kemudian menjadi sekularisme dan liberalisme seperti yang sekarang kita kenal. Tapi awalnya itu kan dari Islam dan seterusnya. Nah, indikasi Renaissance puncaknya itu revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial dan politik di Prancis. Itu kan sekitar akhir abad 17 atau awal abad 18. Ya, puncak-puncaknya itu. Artinya kalau merujuk pada bagaimana Islam mewariskan pencerahan itu sehingga membuat bangsa Eropa ini bangkit, itu memerlukan waktu sekitar 3 abad. Itu kalau dihitung setelah Islam tidak lagi di sini. Tapi kalau dihitung puncak kejayaan Bani Umayyah itu berada pada tahun 1000. Nah, itu bisa 7-8 abad kemudian. Nah, hal-hal ini penting sekali untuk kita pahami, kita mengerti, dan lebih dari itu perguruan tinggi Muhammadiyah harus berusaha mendalami, karena warisan Islam di Andalusia ini tidak banyak dikaji di dunia Islam. Nah, apalagi di Timur Tengah, saya tidak tahu apa penyebabnya ya. Saya kira ini juga bisa menjadi kajian tersendiri. Saya sudah 7-8 kali ke Mesir. Saya suka juga ke Al-Azhar. Al-Azhar itu harus diakui sebagai salah satu mercusuar lembaga pendidikan di dunia Islam. Tapi ilmu-ilmu yang diajarkan top down, ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan fikih, tafsir, ya, hadis, ya, ilmu-ilmu yang dibangun di Andalusia ini, ya, seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, itu kan warisannya Ibnu Khaldun, jangan lupa, ya, ilmu-ilmu filsafat itu Ibnu Rus, ya. Sebetulnya kalau dulu disebut ilmu filsafat bukan hanya filsafat dalam pengertian seperti sekarang. Di dalamnya ada ilmu matematika dan seterusnya ya. Ini perlu mendapatkan pendalaman. Nah, saya baru menemukan kajian-kajian yang menarik tentang Islam di Andalusia justru di American University di Kairo. Saya membeli buku banyak sekali di situ, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris. Nah, karena itu saran saya bagi teman-teman UM Malang, ya, kalau mau ambil S2, S3 di Timur Tengah, tidak hanya ke Al-Azhar, tapi juga American University di Kairo. Dulu American University di Beirut juga terkenal, ya. Tapi karena faktor politik, ketidakstabilan, ya, tidak berkembang, ya. Nah, bahkan belakangan ini semakin tertinggal. Tapi di American University di Kairo berkembang luar biasa, baik secara fisik, ya. Saya melihat kampus barunya, luar biasa, ya. Dan ini penting juga bagi Pak Samsul dan kawan-kawan untuk studi ke situ, ya, sehingga bisa melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan Islam di Timur Tengah, nah, sehingga kita paham betul apa yang terjadi di dunia ini, nah, bagaimana mazhab-mazhab pemikiran bertarung. Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk pada bagian yang kedua, ya. Bagaimana melihat peluang bagi Muhammadiyah khususnya di Eropa ini untuk berpartisipasi dalam pengembangan Islam di sini, atau bahasa kita untuk mengembangkan dakwah. Perlu diketahui, paling tidak kalau di Spanyol dan beberapa negara Eropa seperti Belanda, Jerman, ya, yang saya cukup intens mengamatinya, itu ada 2 lembaga dakwah yang sudah cukup kuat dan pengaruhnya sangat besar di wilayah Eropa ini.
perlu difahami ya, seringkali kalau kita di tanah air membayangkan Eropa itu seperti besar sekali, luas sekali. Padahal kalau lihat geografisnya lebih luas Indonesia daripada Eropa. Dan Eropa ini sudah satu negara, di mana satu negara dan negara lainnya itu seperti provinsi di Indonesia. Ya, bahkan banyak provinsi di Indonesia jauh lebih luas daripada negara di Eropa ini. Kira-kira seperti itu. Contoh sederhana untuk memudahkan bayangan kita. Penerbangan dari satu negara ke negara lain cukup waktu 1 jam, 2 jam. Yang paling jauh itu 3 jam saja. Nah, sementara Indonesia itu kan punya 3 time zone. Penerbangan dari Aceh ke Papua itu bisa 6-7 jam kalau dilakukan non-stop. Coba bayangkan. Jadi Indonesia itu bisa dikatakan 2-3 kali lipat lebih luas daripada Uni Eropa. Nah, karena itu kalau kita mengembangkan dakwah di sini itu bisa dipilih yang mana yang paling kondusif, yang mana paling cocok bagi Muhammadiyah untuk memulainya. Spanyol saya kira merupakan salah satu pilihan. Saudi Arabia itu mengembangkan kegiatan dakwahnya di Spanyol ini dengan menggunakan bendera Rabitah Alam Islami, atau kita juga sering menyebut OKI atau OIC. Nah, sebagian besar aktivitasnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan ibadah mahdhah. Ya. Dan itu bagus karena banyak mu'alaf yang belajar di pusat-pusat dakwah Saudi Arabia. Coba lihat beberapa video saya, YouTube saya, itu sengaja saya sharing untuk memberikan inspirasi, motivasi, ya. Tapi sekaligus juga saya sisipkan pesan-pesan opportunities, ya. Pusat-pusat dakwah Saudi itu menjadi pusat untuk mendidik orang belajar Al-Quran, ya, baik bagi anak-anak, ibu-ibu, ya, maupun orang dewasa pada umumnya. Nah, dananya sebagian besar dari kerajaan Saudi, pemerintah Saudi. Nah, yang lain adalah Turki. Nah, kalau Saudi Arabia itu yang di depan itu kerajaan atau pemerintah, sumber dananya sebagian besar dari pemerintah, tapi kalau Turki enggak, dari masyarakat. Organisasi-organisasi dakwah itu tidak satu, tapi banyak yang berasal dari Turki. Nah, sebagian besar mereka bergerak di Belanda dan di Jerman. Dan ini sukses besar. Cirinya apa? Kalau pusat-pusat dakwah Turki ini selain membangun masjid, juga membangun pendidikan, tapi juga mengembangkan ekonomi. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pusat-pusat dakwah Saudi Arabia. Nah, dananya dari masyarakat. Karena itu Muhammadiyah saya kira bisa melakukan hal yang serupa dengan meniru apa yang dilakukan oleh Turki. Nah, coba bayangkan ya, Muhammadiyah itu besar sekali kalau dibanding organisasi-organisasi dakwah Turki yang bergerak di Eropa ini. Coba bayangkan ya, Muhammadiyah punya universitas lebih dari 100, punya rumah sakit, dan seterusnya lah yang Bapak Ibu sekalian sering sebutkan, sering ulang-ulang. Dan masyarakat internasional, baik yang muslim maupun non-muslim, itu kagum sekali dengan Muhammadiyah. Nah, karena itu saya berpikir sudah waktunya Muhammadiyah ini juga masuk ke Eropa ini, gitu. Membuat pusat dakwah Muhammadiyah di Eropa. Sekali lagi, tempatnya boleh dikaji, dipilih dari mana harus memulai, dan cukup satu saja, nggak usah banyak-banyak. Karena sekali lagi ya, Eropa ini seperti sebuah negara saja, bahkan jauh lebih kecil dari Indonesia. Nah, bagaimana memulainya? Ya, mulai dari sesuatu yang konkret, bikin boarding school atau pesantren modern. Pertanyaannya kemudian,
Ya, kalau ini dibuat untuk SMP dan SMA, dari mana siswanya? Ya. Yang pertama adalah jangan lupa warga negara Indonesia di kawasan Eropa ini sudah cukup besar, khususnya di Belanda. Mereka memerlukan sekolah dengan standar Eropa, kualitas Eropa, ya, berbahasa-bahasa Eropa, mungkin perlu ditambah bahasa Indonesia dan bahasa Arab, ya. Tapi juga aspek keagamaannya terjaga. Saya banyak sekali mendengar, ya, dari teman-teman yang sudah mapan di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa dari tanah air kelas muslim menengah besar sekali, dan karena mereka melihat kompetisi di tingkat global ini semakin hari semakin ketat dan dunia terasa semakin sempit, mereka sejak SMP mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar negeri. Mereka mendapatkan apa yang mereka cari, tapi seringkali ini, ya, agamanya, imannya tidak terjaga, ya, karena harus masuk ke sekolah-sekolah yang tidak memberikan aspek-aspek itu. Nah, saya ingin merujuk, ya, pengalaman gagasan ini dengan pengalaman yang dilakukan oleh almarhum Buya Hamka ketika mendirikan Al-Azhar di Jakarta. Waktu itu Buya Hamka duduk di PP Muhammadiyah, mengusulkan bagaimana ini anak-anaknya kelas menengah muslim kok sekolah di Santa ini, Santa itu, ya. Nah, sementara sekolah di Muhammadiyah itu kualitasnya masih jauh dari memadai pada saat itu. Buya Hamka menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangannya yang pertama adalah sekolah yang berkualitas itu mahal, perlu biaya tinggi. Dari mana Muhammadiyah bisa mendapatkan dana sebesar itu? Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah Muhammadiyah didirikan ini karena spirit al-ma'un, semangat untuk menyantuni para du'afa, orang-orang miskin. Kalau Muhammadiyah bikin sekolah mahal, kualitasnya dapat, tapi orang miskin nanti siapa yang ngurus? Gitu. Nah, karena gagasan Buya Hamka tidak bisa diterima di Muhammadiyah saat itu, dia bikinlah Yayasan Al-Azhar. Dan sampai sekarang Al-Azhar berkembang bukan hanya di Jakarta. Seluruh Jabodetabek itu ada Al-Azhar, bahkan sekarang ibu kota provinsi itu mendirikan Al-Azhar. Dan kualitasnya, ya maaf kalau saya harus katakan, rata-rata jauh lebih tinggi daripada sekolah Muhammadiyah. Nah, sekarang muncul ide, ya, gagasan ini jangan dibenturkan, tapi bisa berjalan seiring, paralel. Caranya adalah bagaimana? Yang kaya bayar mahal, yang miskin dapat subsidi sehingga bayar murah, kalau perlu tidak bayar, apa yang disebut dengan beasiswa, kira-kira begitu. Nah, hal seperti ini kalau substansinya ditangkap, kemudian dibuat oleh Muhammadiyah untuk memulainya di Eropa ini kan efeknya akan dahsyat. UM Malang itu sendiri saja saya yakin bisa melakukan, apalagi kalau mengajak UM Jember, UM Surabaya, UM Sidoarjo, ya, UM Gresik, ya, UM mana lagi, Jember, ya. Nah, ini Jawa Timur saja udah bisa melakukan, karena yayasan-yayasan dakwah kecil di Turki bisa melakukan, apalagi kalau ini diorganisir oleh PP Muhammadiyah. Waduh, dahsyat sekali. Nah, ini baru satu jenis sekolah, apa yang kita katakan dengan boarding school. Nah, untuk tingkat universitas, ya, pusat dakwah ini bisa dijadikan tempat transit.
bagi dosen-dosen muda untuk mempersiapkan diri mengambil S2 dan S3. Taruh mereka 6 bulan di sini, perdalam bahasa. Karena orang-orang Indonesia itu cerdas-cerdas sekali. Untuk ambil S2, S3 di Eropa itu gampang. Cuman kendalanya dan yang selalu menghantui adalah persoalan bahasa. Cemplungkan mereka di sini 6 bulan, saya yakin bisa. Nah, yang lain adalah persiapkan mereka di sini untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Karena LPDP itu idle, banyak dananya tidak bisa dimanfaatkan karena terlalu sedikit yang bisa memenuhi syarat. Saya ingat zaman saya dulu mau kuliah itu, ya, saya mengikuti bimbingan tes. Bagaimana sekolah saya di Bali, walaupun saya juara 1 waktu itu, ya, tapi begitu masuk Jakarta, masuk Bandung, waduh, saya terkejut. Ya, benchmarkingnya, standarnya beda dengan teman-teman di Jakarta dan Bandung itu. Karena itu saya harus mengikuti bimbingan tes untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang ternama. Itu pun S1 saya sebetulnya mimpinya masuk ITB, tapi gagal, dapatnya ITS, tapi ya lumayan. S2 baru bisa masuk ITB. Nah, sekarang kalau adik-adik kita, dosen-dosen muda kita dengan logika yang sama, diberikan bimbingan secara khusus untuk mendapatkan sekolah-sekolah baik di Uni Eropa ini, saya kira tidak sulit. Apalagi di universitas-universitas Uni Eropa ini banyak yang menawarkan beasiswa. Nah, yang lain yang bisa dilakukan, ya, coba ya dosen-dosen UM Malang atau UM pada umumnya, atau sekarang ada PTA ya, Aisyah, ya, berkolaborasi, melakukan riset bersama, publikasi bersama agar grade-nya itu naik. Mengirim dosen ke sini untuk mengajar di sejumlah universitas di sini. Kemudian dosen di sini diundang ke UM untuk mengajar, itu nanti akan lain. Ada suasana internasional. Ya. Mahasiswa-mahasiswa luar negeri diperbanyak. Nah, yang terakhir saya ingin mengatakan ya bahwa opportunity bisnis atau usaha juga ada di sini. Kalau dimulai unit-unit usaha kecil ya, sekaligus melatih para entrepreneur muda, alumni UM Malang atau UM dari manapun. Waduh, bisa jadi pengusaha-pengusaha hebat di sini. Saya bertemu sejumlah pengusaha Indonesia yang berbasis di sini sukses besar. Ya. Nah, nanti tema ini kita bisa bicara secara khusus lah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dengan melakukan ini akan terjadi percepatan peningkatan kualitas PTM atau PTA di Indonesia. Jangan lupa bahwa perguruan tinggi asing sekarang sudah mulai masuk di Indonesia. Maka itu saatnya PTM atau PTA keluar sehingga bisa mengimbangi. Harus diakui kualitas perguruan tinggi di Indonesia tertinggal jauh dari perguruan tinggi di luar negeri, bahkan dengan perguruan tinggi di negeri, perguruan tinggi negeri di tanah air aja masih jauh sekali. Harus disadari dan itu harus dikejar. Sementara di Eropa banyak sekali perguruan tinggi swasta lebih hebat daripada perguruan tinggi negeri. Nah, ini coba bayangkan, dengan melakukan ini terjadi percepatan luar biasa dan seterusnya. Nah, saya akan masuk pada bagian akhir. Ini mungkin terasa tidak enak bagi pimpinan PTM, para dosen PTM, ya. Dan maafkan kalau ada data saya yang kurang akurat, tapi saya harus katakan untuk menyadarkan ya bahwa sekarang negara memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi Muhammadiyah yang namanya UM Malang dengan mengambil 2 orang terhebatnya menjadi menteri
Yang pertama almarhum Malik Fajar, yang kedua namanya Muhajir Effendi. Nah, ini kan sebagai pengakuan negara terhadap keberhasilan UM Malang. Tapi jangan lupa, ini karya dari Pak Malik Fajar yang waktu itu saya lihat dibantu oleh Pak Imam Suprayogo. Saya kira banyak yang dilakukan oleh generasi awal UM ini ya. Tapi yang saya tahu yang salah satu yang fenomenal adalah ketika Pak Malik Fajar ingin menggunakan uang bank untuk membangun kampus baru. Karena kampus awal UM itu numpang di sekolah Muhammadiyah. Ya. Saya masih ingat, ya. Itu kan Jalan Bendungan atau Jalan Bandung itu nomor 1. Itu kan kampus awal milik sekolah Muhammadiyah, kemudian di make up bagian-bagian luarnya supaya nampak menarik. Tapi setelah itu kemudian beli tanah dan jadilah kampus Muhammadiyah yang sekarang, yang secara fisik itu bahkan jauh lebih hebat dari banyak kampus di Eropa. Jumlah mahasiswanya besar sekali, saya dengar sudah mencapai 30.000 bahkan lebih, dosennya banyak. Nah, ini harus disadari bahwa ini prestasi generasi awal. Nah, kalau generasi awal Pak Malik Fajar itu menggunakan uang bank, pada waktu itu bunga bank masih pro kontra di kalangan Muhammadiyah. Belum ada amal usaha dibangun dengan menggunakan uang bank. Karena itu bukan saja dianggap haram tapi beresiko. Nah, karena itu Pak Malik waktu itu melakukan ijtihad. Karena berurusan dengan bank memerlukan kolateral, memerlukan jaminan, ya, maka sertifikat rumahnya diserahkan. Walaupun tidak dikatakan, tapi saya dan teman-teman waktu itu menginterpretasikan, kalau ini gagal, biarlah saya yang gagal. Tapi kalau ini sukses, biar Muhammadiyah yang sukses. Nah, hal yang sama dilakukan oleh Jasman Al-Kindi untuk membuat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan alhamdulillah dua-duanya berhasil. Dan sampai sekarang dua-duanya ini menjadi model pengembangan PTM maupun PTA di seluruh Indonesia. Di Bandung itu ada yang namanya Unisba. Itu ketika rektornya Pak Ahmad Tirto Sudiro, ya, itu juga menggunakan pola yang sama dan berhasil. Nah, sekarang ya, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian ini mewarisi, menikmati warisan generasi awal. Karena itu dengan modal yang besar, kalau dengan tanpa modal saja Pak Malik dan kawan-kawan bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian sekarang punya modal besar. Sudah waktunya melakukan ijtihad, lompatan baru dengan modal yang ada. Jangan ibarat anak menikmati warisan dari bapaknya terus berada di comfort zone. Kalau itu yang terjadi, ya maka di dalam bahasa Muhammadiyah ini namanya jumud. Dan jangan bermimpi akan ada lagi menteri dari UM Malang. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ini memberikan spirit tambahan, kemudian juga memberikan motivasi tambahan, tapi juga memberikan wawasan baru, sekaligus juga opportunity baru. Saya berharap ya selama saya masih ada di Madrid ini saya bisa membantu teman-teman ya yang mau melakukan lompatan-lompatan, dan saya selalu membuka pintu, siapkan dengan baik ya, rencanakan dengan baik ya.
perlu keberanian ya, tapi dalam waktu yang bersamaan saya juga paham perlu kehati-hatian karena ini amanah ya, aset-aset itu milik persyarikatan, milik umat yang harus dijaga dengan baik. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak berani melakukan lompatan demi kemajuan persyarikatan, dan pada saatnya juga akan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara secara keseluruhan. Terima kasih.